bagaimana kisah Nabi Hud misalnya surat Hud, atau kisah Nabi Nuh yang kemarin kita bahas di dalam surah Nuh, ya. Lebih terperinci lagi. Dan yang penting kita perhatikan adalah bahwa dalam mengutus setiap rasulnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul tersebut khusus kepada kaum-kaum di mana mereka diutus, ya. Jadi kaumnya itu sendiri. Dan sudah merupakan ketetapan Allah sedemikian rupa, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini dalam rangka untuk ta'liful qulub, lebih bisa menjinakkan hati kaum. Jadi kalau orang itu adalah umatnya sendiri, kaumnya sendiri, bahasa yang dimengerti, ya orang Sunda, nabinya orang Sunda misalnya, orang Arab, nabinya orang Arab, orang Jawa, nabinya orang Jawa, misalnya kurang lebih pengertian seperti itu tentu akan lebih menjinakkan hati mereka, memudahkan komunikasi, sampai kepada apa yang disebut dengan sentuhan-sentuhan terhadap kebiasaan, ya, terhadap budaya mereka. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang diharapkan masih bisa menjemput fitrah mereka-mereka yang belum ada distorsi, belum ada kotoran-kotoran, asli fitrah mereka. Itu bisa lebih mudah dipanggil, bisa lebih mudah didakwahi atau diajar. Meskipun kenyataannya selalu ada orang-orang yang fitrahnya sudah rusak. Ini karena mereka yang memperturutkan hawa nafsunya dalam kehidupannya sehari-hari, dan biasanya kita akan ketemu di ayat demi ayat di dalam surah Al-A'raf ini bahwa yang kotor atau yang rusak fitrahnya itu adalah al-mala. Al-mala itu adalah para pembesar, para penguasa, orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang ada di tengah kaum itu. Karena biasanya mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang memperturutkan hawa nafsu, kehidupan yang orientasinya adalah menyenangkan diri sendiri, ya, menyenangkan hati semata, tidak memperhatikan bagaimana lingkungan dari ujung ke ujung daerah tempat mereka tinggal itu bisa merasakan kondisi kehidupan yang sama seperti mereka. Dan yang menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut adalah, ya, kalimat yang sama nanti kita akan temui kemarin Nabi Nuh alaihissalam, dan ini kita akan ketemu Nabi Hud, dan nanti berikutnya Nabi Soleh, ya, di ayat 72, lalu kemudian Nabi Lut, ya, di ayat ke-80. Bahasa misi mereka sama. Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, hendaklah kalian menghamba, beribadah hanya kepada Allah saja. Tiada ilah yang berhak kalian sembah, tiada Tuhan yang berhak kalian menghinakan diri, menghambakan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah sebuah penggambaran bahwa dinullah, agama Allah ini adalah satu sebetulnya. Dan dia adalah manhaj basyariah. Dia adalah sistem nilai kehidupan yang diperlukan oleh semua manusia. Ya. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita memahami Nabi Nuh membawa manhaj kehidupannya. Nabi Hud membawa manhaj kehidupannya. Nabi kita Muhammad membawa manhaj kehidupannya, yang semua manhaj kehidupan yang mereka bawa bersumber dari Allah atau Tuhan yang satu. Sehingga kaidahnya adalah, ya, dengan pengertian ajakan menghamba hanya kepada Allah itu, bahwa seluruh kekuasaan dalam kehidupan manusia sesungguhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan, ini yang akan disampaikan oleh setiap rasul, bahwa kekuasaan dalam kehidupan ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Penggambaran tentang kekuasaan tersebut adalah milik Allah tercermin di dalam, ya, keyakinan kita sebagai seorang muslim atau keyakinan umat-umat kaum para nabi terdahulu yang meyakini bahwa dan melihat kenyataan bahwa yang menciptakan alam semesta dan sekaligus memeliharanya
dan sekaligus mengatur alam ini. Dan kalau kita yang sudah Allah berikan akal yang cukup sehingga berpikir yang lebih luas, pengaturan alam semesta ini itu bisa dipelajari dan ilmu falak. Setiap pergerakan benda-benda yang Allah ciptakan semua berputar, beredar di garis edarnya yang telah Allah tentukan masing-masing. Ya. Inilah yang disebut di dalam kaidah agama bahwa semua alam semesta dan termasuk manusia itu sendiri hidup di dalam garis edar yang diatur oleh qudroh, qadar, dan iroda Allah. Qudroh artinya kekuasaan Allah, qadar artinya adalah ketetapan Allah yang tidak pernah berubah, dan irodah adalah di atas kemauan Allah, kehendak Allah. Jadi tiga ini, qudroh, qadar, dan irodah. Tidak ada yang terlepas dari itu. Perbedaan kita manusia dengan makhluk Allah di luar manusia, katakanlah benda-benda langit, ya, itu sendiri misalnya, adalah pada sikap kita di dalam menghamba kepada Allah. Sikap kita dalam menghamba kepada Allah berbeda dengan mereka. Mereka adalah makhluk mujbarin, makhluk yang bersifat ijbari jadinya. Jadi ketundukan ketaatan mereka kepada Allah bersifat obligatori, bersifat paksaan. Mau tidak mau mereka harus tunduk kepada aturan Allah. Karena ketika mereka tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti yang saya katakan tadi, qudroh, qadar, dan iroda Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran alam semesta ini. Itu yang disebut dalam ayat Al-Quran, kullun fi falakin yasbahun. Bahwa semua benda-benda langit ini adalah beredar di atas garis edarnya masing-masing. Ya. Yasbahun itu kalau dalam bahasa aslinya berenang. Ya. Mereka berenang, mereka berputar di garis edarnya masing-masing. Dan itu kalimatnya juga kullun fi falakin secara kata, huruf per huruf juga berputar. Itu menurut Syekh Sya'rawi Allah huruf kullun fi falakin. Jadi huruf kaf di awal dan huruf kaf di ujung. Falakin huruf fa nomor 2 dan huruf fa di nomor 2 di ujung. Huruf lam maksud saya, huruf lam. Kullun fi ya itu huruf fa di ketiga dan ketiga dari belakang. Ya. Kemudian huruf ya yang di tengah. Jadi ada 7 huruf. Kullun fi falakin. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat rincian lebih lanjut tentang kisah Nabi Hud alaihissalam ini. Nabi Hud alaihissalam yang Allah utus kepada kaum Ad. Bahasanya adalah wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Ya, sama dengan Nabi Nuh kemarin. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Jadi akhahum disebut saudara mereka. Jadi orang yang jelas-jelas dari dalam mereka, bukan orang luar. Yaitu Hud. Ia mengajak kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Maka mengapakah kalian tidak mau bertakwa? Nah, kalau dalam tafsir ini diartikan secara bahasa terlebih dahulu, kalimat wa arsalna ila adin. Nah, itu ada kalimat arsalna yang mahdzuf. Kalimat kami utus itu yang agak disembunyikan. Ya. Makanya bunyi cukup wa ila adin. Sebetulnya wa arsalna ila adin. Ya. Kemudian akhahum hudan. Saudara mereka yaitu Hud. Ya. Nah ini maksudnya adalah orang tersebut adalah hamba Allah. Sebagaimana mereka yang Allah sebagai kaum yang Allah utus Nabi Hud kepada mereka, sama dari jenis mereka sendiri, ya. Jadi bukan dari makhluk langit, bukan dari makhluk di alam yang lain, tapi dari mereka, dan bahkan mereka Nabi Hud ini adalah kalangan saudara mereka sendiri. Ini saudara mereka sendiri, tersebutnya begitu. Ya. Maka ketika beliau mengajak kaumnya itu langsung kepada ajakan
afala tattaqun. Apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Karena dia kenal kaumnya langsung. Enggak seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ajakannya masih kepada, kalau dilihat ayat yang tentang Nabi Nuh itu, ya, beliau lebih bersifat mengajak kepada kaumnya, ya, inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Tentang ancaman azab yang akan turun kepada mereka yang diajak ini, kaum yang didakwah ini. Karena Nabi Nuh tidak begitu kenal dekat dengan mereka, bukan dari kalangan mereka. Nabi Nuh hanya tahu bahwa beliau mendapatkan peringatan dari Allah. Untuk memberikan peringatan itu disampaikan kepada kaumnya, bahwa mereka ini adalah kaum yang akan mendapatkan azab kalau mereka tidak taat kepada Allah. Nah, ada perbedaan sedikit di sini dengan Nabi Hud. Nabi Hud adalah saudara mereka, sehingga ajakannya lebih ya kata-kata yang lebih beradab. Bukan berarti Nabi Nuh tidak beradab, bukan. Maksud saya kata-kata yang lebih apa ya, lebih mengajak karena dia saudara, sedarah, walaupun bukan saudara kandung, ya itu begitu. Nah, wa ila adin di sini kami telah mengutus kepada kaum Ad. Jadi ila adin kami telah mengutus kepada kaum Ad. Akhahum, saudara mereka yaitu Hud. Jadi saudara mereka ini adalah Nabi Hud, seseorang yang berasal dari kabilah mereka, kaum mereka sendiri, dan kaum Ad ini bermukim menurut keterangan tafsir ini itu di daerah Hadramaut, Yaman. Jadi memang yang namanya para nabi diutus itu di sekitar itu aja, Jazirah Arab. Ya, kalau banyak nabi ada di daerah ada di Palestina, ya, atau kalau dulu namanya Syam. Syam itu 4 negara, kalau sekarang Yordania, Palestina, Syria, dan Lebanon, ya. Nah, ini agak lain. Beliau Nabi Hud diutus di daerah Hadramaut, Yaman. Setelah Nabi Nuh wafat, ini jadi jalan ceritanya, Allah mengutus Nabi Hud tersebut kepada kaum Ad untuk meneruskan ajaran tauhid, ya, yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hanya saja sudah mulai terputus. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh sudah mulai tidak difahami oleh kaum Ad ini. Karena itu Allah mengutus Nabi Hud. Jadi setiap generasi sudah mulai putus ajaran Nabi yang sebelumnya, Allah kirim lagi Nabi yang sesudahnya. Jadi terus seperti mata rantai, berkesinambungan. Nggak pernah ada kekosongan. Karena kalau ada kekosongan, kaidah di dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra, ayat ke-14 berlaku. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Bahwa kami, kata Allah, tidak akan pernah mengazab suatu kaum sebelum kami utus di tengah mereka seorang rasul. Itu berlaku. Oleh sebab itu, ketika Nabi Nuh diutus, ajarannya masih bisa dipahami oleh anaknya, generasi cucunya, mungkin 2-3 generasi. Tapi setelah generasi-generasi yang agak lebih panjang sudah mulai lupa. Nah, pada generasi yang mulai lupa ini dikirim lagi rasul baru, rasul berikutnya. Nah, inilah konteksnya Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Dia mengatakan sebagaimana ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tiada Tuhan yang kalian pantas untuk ibadahi, menghambakan diri kepadanya selain Dia, selain Allah. Maka mengapa kalian tidak mau bersikap bertakwa kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, tidak menyekutukannya, ya, dengan yang lain, memposisikan Dia atau Allah sebagai zat tempat mereka bergantung, ya, tempat yang diyakini dapat memberikan manfaat, ya, zat yang dapat memberikan penolakan atau menghindarkan diri dari segala mudarat dan bahaya, ya. Dan termasuk mengajak kita untuk supaya selamat nanti di akhirat dalam kehidupan yang lain, ya, karena kehidupan itu tidak hanya yang sekarang, dan mengajak mereka supaya terhindar daripada siksa api neraka, ya. Nah, kebanyakan kaum Hud pada waktu itu, ya, menyikapinya dengan sikap penolakan yang dipimpin oleh malak mereka. Ya, jadi kalau di dalam ayat ini
Itu disebutkan di ayat ke-65, ke-66-nya nanti kita ketemu. Qalal mala'ul ladzina kafaru. Berkata pembesar-pembesar yang kafir di kalangan mereka. Jadi sudah ada memang orang-orang yang menolak di zaman itu. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir ini dari kaum Nabi Nuh itu bahkan nanti di ayat yang ke-66 kita akan ketemu, memandang dengan sebelah mata, bahkan melecehkan, menghina Nabi Hud sebagai sosok yang dianggap tidak memiliki akal sehat, ya, tidak bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Kita lihat ayat berikutnya, alladzina kafaru inna laka fi safah. Itu mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau wahai Hud, ya, adalah orang yang kurang akal, orang yang bodoh. Ya. Jadi kurang akal, artinya nggak pinter, ya. Bahkan kurang akal dalam pengertian yang berbeda, yaitu orang yang gila. Jadi safahan dalam bahasa Arab itu adalah orang yang kurang akal karena ketiadaan ilmu, dan orang yang kurang akal dalam pengertian orang itu di luar berpikir yang normal. Tuduhan yang luar biasa kalau kita bayangkan. Orang ini ngajak baik-baik, tapi malah dituduh ini orang gila, gitulah kurang lebih. Inna naroka fi safah. Kau ini adalah orang yang di dalam konteks orang yang di luar berpikir yang biasa. Wa inna lanadzunuka minal kadzibin, dan kami menganggap engkau adalah orang berdusta. Jadi Nabi Hud ini dianggap oleh para pemuka kaumnya ini adalah orang yang berdusta. Ya. Kaumnya sebut sebutan kurang akal, sebutan dusta, ya, itu sekaligus. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang biasa dialamatkan oleh para nabi utusan Allah. Nah, Nabi Hud modelnya begini. Itulah mengapa para nabi itu jumlahnya yang kita pelajari nanti dan hanya disebutkan dalam Al-Quran 25, karena karakteristik mereka dengan para nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sama. Maka dari itu yang cukup kita imani itu hanyalah 25, karena karakteristik mereka yang satu sama lain mungkin masih dianggap berbeda, dan kita bisa mempelajari sikap-sikap kaumnya bagaimana masing-masing, ya, sehingga itulah diperlukan 25 ini. Tapi di luar mereka mungkin dianggap sama satu sama lain. Kaumnya tidak tunduk dan tidak menyambut dengan baik seruan Nabi Hud ini. Bahkan tokoh-tokoh besarnya, ini selalu seperti Nabi Nuh juga begitu. Qalal mala'u, yang selalu merespon tidak baik itu adalah pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Ya, karena ya mereka mungkin dianggap orang yang terdepan, kekayaannya lebih, hartanya lebih banyak, kekuasaannya juga, orang yang mungkin punya pengaruh, dianggapnya begitu. Nah, orang inilah yang menyikapi dengan sikap penolakan terhadap ajakan para nabi. Ia mengatakan, kurang lebih bahasa lainnya adalah, sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau wahai Hud dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kami tidak melihat engkau melainkan sebagai orang yang bodoh dan tidak berakal. Ya, menurut kami engkau hanyalah berdusta, dan hakikat kebenaran bagi mereka jadi bersikap terbalik. Ya. Artinya karena mereka menuduh Nabi Hud itu kurang akal dan bodoh, ya, mereka jadi kehilangan kesempatan untuk bisa berpikir bahwa Nabi Hud itu adalah mungkin sosok yang memberikan pertolongan keselamatan bagi mereka. Jadi kalau sudah dicap bodoh, dicap kurang akal, dicap berdusta, maka sudah nggak ada lagi kebaikan bagi orang itu. Padahal kalau orang berpikir normal, artinya kita manusia secara umum, katakanlah kalau kita dapat ajakan baru dari siapapun, mestinya kita berpikirnya begini dulu. Gunakan ya, manusia sayyi wal jayyid. Ada manusia itu yang sayyi, yang jelek, ada manusia itu yang jayyid, yang bagus. Ya. Nah, fisayyi gunakan sayyi jelek. Ada sesuatu
yang baik di dalam kata sayyi'un walam na'rifuha. Sebaliknya ada orang yang kita nilai baik, ya, kita anggap baik, tapi sebetulnya ada sisi buruknya yang belum kita ketahui. Kan mestinya berpikirnya begitu. Nah, tapi karena sudah belum apa-apa bersikap a priori, menolak ajakan Nabi Hud sedemikian rupa, maka ini membuat mereka sudah tidak lagi sempat berpikir. Ini disebut, jadi mereka sudah terbalik berpikir, sudah menganggap Nabi Hud hilang akal, bodoh, gila, maka mereka sudah berat untuk menerima ajakan Nabi Hud alaihissalam. Ya. Justru mereka lah sebenarnya si pendusta itu, karena mereka membohongi hati mereka, mereka membohongi akal sehat mereka yang mestinya berpikir, menerima dulu apa sih yang dimaksud dengan menyembah hanya kepada Allah saja, apa yang sih dimaksud dengan din, yang kita hanya harus ikut manhaj basyariah, sistem nilai kehidupan yang dibawa oleh Nabi utusan Allah itu semuanya seperti itu, kan mesti membuat mereka berpikir dulu. Nah, ini tidak ada. Oleh sebab itu mereka sebetulnya mendustakan atau membohongi diri mereka sendiri. Dan mungkin juga mendustakan orang-orang lemah di kalangan mereka, rakyat kecil, orang yang nggak bisa berpikir banyak, ya, karena sebab pembesarnya sudah bersikap menolak bentuknya, yang lain ya ikut-ikutan menolak. Ya, meskipun hidayah Allah tetap adalah sesuatu yang lain. Kadang Allah berikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya, sehingga baik dari kalangan pembesar maupun dari kalangan orang yang kecil itu ada yang akhirnya mendapatkan hidayah. Meskipun umumnya yang pertama-tama mengikuti ajaran dakwah para nabi utusan Allah itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang katakanlah rakyat biasa, umumnya begitu. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pun juga begitu. Budak, kalangan hamba sahaya, ya, orang-orang yang bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya pengaruh kekuasaan, tokoh-tokoh yang saat itu menolak, Abu Sofyan itu adalah pemimpin kaum Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal itu orang kayanya, itu begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-67 dilanjutkan jawaban Nabi Hud ini. Nabi Hud merespon ungkapan mereka. Ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Diingatkan kaumnya. Wahai kaumku, aku enggak hilang akal seperti anggapan kalian. Aku ini melakukan ini semua adalah hanya menjembatani pesan langsung dari Allah yang disampaikannya kepadaku, maka aku tinggal menyampaikannya kepada kalian. Jadi disebutnya adalah aku ini hanya rasulun min rabbil alamin. Waktu itu, tolong digarisbawahi, setiap kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, semua itu adalah orang yang percaya Tuhan. Istilah kaum ateis itu, ya, mulhidin itu adalah belakangan. Ya, timbul justru di zaman belakangan ini, di zaman kita modern ini. Pada awalnya boleh dibilang semua umat yang diutus oleh Allah, para rasul kepada mereka adalah kaum yang meyakini Tuhan. Cuma Tuhan yang mereka yakini, Tuhan menciptakan langit mereka yakini, tapi Tuhan itu juga adalah yang memberikan rezeki, Tuhan itu juga adalah yang melindungi mereka, yang mengurus kehidupan mereka, yang menjaga kebutuhan-kebutuhan mereka, yang memberikan manfaat pada kehidupan mereka, dan menjaga mereka dari segala macam bentuk bahaya dan musibah, itu mereka nggak percaya. Hanya mereka percaya kalau untuk sukses usaha dan bisnis musibah yang mungkin terjadi pada mereka dalam mintanya juga kepada Tuhan yang lain. Itu yang terjadi pada setiap kaum itu. Makanya perhatikan baik-baik, ajakannya adalah ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain. Itu berarti pengertiannya kaum itu sebetulnya mengenal Tuhan. Kaum itu mengenal bahkan sebutan Allah. Beberapa kaum ada yang sudah mengenal Allah, ya. Nah, itu demikian.
Nah, oleh sebab itu Nabi Hud ini mengatakan, aku ini utusan Allah loh. Utusan Allah yang kalian yakini sebagai Tuhan. Jadi bukan berdiri sendiri, bukan muncul sendiri. Itu begitu. Ya. Seolah-olah Hud berkata begini, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang bodoh seperti dugaan dan anggapan kalian. Aku ini tiada lain adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Tuhan semesta alam untuk menunjukkan dan membimbing kalian kepada jalan hidup yang Allah ridhoi. Jalan kehidupan yang disukai oleh Allah yang akan memberikan dampak keselamatan bagi kehidupan mereka. Baik keselamatan dalam arti kehidupan dunia mereka, sejahtera, makmur, berkeadilan, jauh dari kezaliman, dan kehidupan nanti di akhirat yang selamat dari siksa api neraka dan dalam kebahagiaan yang sejati di surga Jannatul Naim. Nabi Hud menjawab sekaligus memberikan penjelasan tentang kesalahan, anggapan, tuduhan, dan dugaan mereka, kaum Ad tersebut. Wahai kaumku, aku tidak seperti sangkaan kalian kepadaku. Bukan aku yang kurang akal, bukan aku yang bodoh seperti tuduhan kalian. Aku sadar dengan ucapanku, aku sadar dengan apa yang aku sampaikan ini. Aku hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Sang Pencipta. Aku bukan pendusta, tetapi aku lakukan adalah berdasarkan tuntunan dari Allah Tuhanku, Tuhan kalian juga. Ya. Karena aku ini adalah seorang Rasul yang diutus dari Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh umat manusia. Aku hanya menyampaikan kepada kalian amanah Allah. Aku ini adalah pesuruhnya, istilahnya. Ya. Aku adalah orang yang dipercaya sebagaimana kalian percaya kepadaku sebelum aku menyampaikan wahyu ini. Aku juga adalah orang yang kalian kenal sebagai orang yang jujur. Nah, ini menarik. Hampir setiap rasul punya latar belakang yang sama. Mereka sebelum membawa wahyu dikenal kejujurannya, dikenal kebaikannya, dikenal sikap-sikap yang dihormati oleh kaumnya saat itu. Tapi begitu mereka menyampaikan wahyu, nah disitulah baru ada penolakan-penolakan. Jadi ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Para rasul asal muasalnya seperti itu semuanya. Bukan pendusta, bukan pembohong, orang yang jujur, orang yang bersikap baik, orang yang selama ini disegani, dihormati. Tapi begitu menyampaikan risalah dari Allah, barulah terjadi sikap penolakan-penolakan. Nah, ini dalam konteks fikih dakwah, kita juga begitu mestinya. Kalau mau ngajak berdakwah kepada suatu katakanlah satu majelis ilmu atau kepada kaum atau kepada orang yang bahkan mungkin punya pandangan-pandangan tentang nilai-nilai kehidupan yang berbeda, maka sifatnya adalah kita harus menampilkan diri kita dianggap baik, dikenal baik dalam bentuk perilaku. Tapi tidak perlu mengaku saya orang baik, bukan begitu maksudnya. Itu dalam pepatah kalimat orang Arab adalah kun tayyiban. Ya. Wala tukhbiru ahadan bi annaka tayyibun. Ini penting ini. Jadilah kalian orang yang baik. Artinya dengan perilaku, ucapan, dengan sikap-sikap hidup. Jangan pernah memberitahu kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang baik. Jadi kalau orang yang suka memberitahu orang banyak, saya ini orang baik loh. Saya ini orang yang mengajak kepada kebaikan loh. Kalau sekedar memberitahu, itu mungkin bukan orang yang baik. Jadi awalnya dibuktikan dulu dengan sikap hidup, ya, tutur katanya, cara hidupnya yang memberikan contoh yang baik, maka barulah orang itu baru bisa menyampaikan sesuatu. Kemudian disampaikan lebih lanjut oleh Nabi Hud, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanah-amanah dari Allah Tuhanku ini. Jadi risalat itu bentuk jamak. Semua di dalam bentuk amanah-amanah yang tersusun, ya, sedemikian rupa. Katakanlah kalau kita jadi kitab Al-Quran, kalau dulu dalam bentuk lembaran-lembaran, ya. Dan aku adalah nasihun amin. Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya kepada kalian. Nasih yang memberi nasihat, amin itu yang terpercaya. Ya. Itu dibaca amin, ya, amin. Bukan amin. Kalau amin itu doa, ya. Ini amin yang dipercaya.
Seolah-olah ya Nabi Hud itu mengatakan begini, aku menyampaikan pesan Allah kepada kalian tentang keharusan kalian menghamba hanya kepada Dia saja dan dibuktikan dengan menjalankan tuntunannya, menjalankan syariatnya, menjalankan petunjuknya. Petunjuk yang bagaimana? Petunjuk yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi petunjuk syariat itu ada pada Rasul. Apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang usaha Allah para nabi itu lakukan, itulah risalah Allah, itulah amanah dari Allah. Ya, itu yang disebut kalau Nabi kita Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada umatnya yang bersumber dari hawa nafsunya. Ya, apa yang beliau sampaikan tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Ya. Aku sampaikan amanah-amanah Rabbku ini kepada kalian semua. Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya kepada kalian. Yang memang wajib, ya, ini aku sampaikan karena aku mendapatkan amanah. Ya. Oleh sebab itu sambutlah, terimalah, ya, amanah Allah ini, ya, yang meminta kepada kalian agar hanya mengagungkan, menyembah, ya, beribadah kepada Dia saja. Jadi jangan kalian seolah seperti orang katakanlah orang di sekolah atau satu apel tentara, waktu apel upacara menghormati komandan, menghormati upacara, inspektur upacara. Tapi di luar upacara, di hari-hari Senin sampai atau hari Selasa sampai Minggu berikutnya, apa yang menjadi arahan-arahan inspektur upacara tidak pernah diindahkan, tidak pernah dipatuhi, tidak pernah diikuti. Nah, itu sama aja hanya sujud kepada Allah secara ritual. Ya, kayak kita mungkin melakukan ibadah sholat, katakanlah begitu. Tapi dalam keseharian, urusan kita berdagang, berbisnis, urusan kita bersikap menjalani kehidupan sehari-hari, berbangsa, bernegara, kita justru menjauhkan diri dari petunjuk Allah tersebut. Maka memang kebanyakan umat ini, khususnya umat Nabi kita Muhammad SAW ini, belakangan ini bisa kita saksikan, itu baru mengenal agama itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi kelahiran, kondisi kematian, kondisi pernikahan. Ini biasanya baru agama itu mereka pakai. Sholatnya memang setiap hari, sujudnya mungkin memang setiap saat. Ya. Tetapi ketaatan mereka mengikuti petunjuk Allah, memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mesti mereka jadikan tuntunan, mereka jadikan rambu-rambu jalan, itu mereka nafikan. Mereka tetap berbisnis dengan bisnis cara barat, berekonomi dengan ekonomi cara barat, misalnya mereka mengikuti semua sistem kehidupan yang bersumber bukan dari Al-Quran. Oleh sebab itu, Nabi Hud selanjutnya mengatakan begini, di ayat 69. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah kalian tidak percaya? Apakah kalian heran bahwa telah datang kepada kalian peringatan Allah Tuhanmu? Jadi peringatan itu dari Allah, bukan dari Nabi itu. Peringatan itu dari Allah Tuhanmu. Yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kalangan kamu. Itu bahasa Nabi Hud mengulangnya begitu. Bahwa beliau itu hanya utusan, bukan yang menyampaikan kebenaran itu sendiri. Ya, yang beliau sampaikan adalah kebenaran dari Allah. Ya, amanah dari Allah. Ya. Apakah kalian merasa heran datang petunjuk Allah melalui laki-laki yang memang adalah orang kalian sendiri? Ya. Padahal orang itu datang memberi peringatan kepada kalian. Peringatan yang datang dari Allah itu. Lalu Nabi Hud mengatakan, wadhkuru, ingatlah kalian semua, ketika Allah telah menjadikan kalian khalifahnya. Ya. Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti Allah yang kehidupan dalam kehidupan di muka bumi ini. Jadi namanya khalifah. Ya. Sesudah lenyapnya kaum Nuh,
Jadi setelah kaum Nuh itu habis di kena badai, kena banjir, lenyap semua, hanya kurang lebih 13 orang bersama Nabi Nuh waktu itu. Lalu kemudian berkembang, akhirnya dari pengikut Nabi Nuh yang tersisa itu 78 orang. Jadi selama berdakwah 950 tahun itu dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Nuh berhasil mengajak umatnya itu kurang lebih 78 sampai dengan 90 orang. Wallahu a'lam. Kemudian jadi diingatkan oleh Nabi Hud, nggak ingatkah kalian bahwa kalian ini adalah umat yang bahagian dari umat yang terselamatkan, itu maksudnya. Kalian ini generasi yang terselamatkan. Jadi kalau selama ini kalian mengatakan mengikuti bapak-bapak moyang mereka, bapak-bapak moyang kalian, yang kalian ikuti bapak moyang yang mana? Gitu istilahnya. Karena bapak moyang kalian yang asli itu adalah keturunan Nabi Nuh yang diselamatkan Allah dari musibah banjir besar, ya, musibah bencana alam yang luar biasa. Dari yang terselamatkan itu punya keturunan. Nah, keturunannya itulah kalian semua sekarang ini. Jadi diingatkan sampai seperti itu. Bahkan wazadakum fil khalqi bastah. Kalian ini punya kelebihan, kata Nabi Hud. Kalian itu Allah ciptakan lebih kuat, lebih besar. Jadi rupanya dalam riwayat itu Nabi Hud itu kaum ini kaum yang berbadan besar, tinggi, ya, lebih daripada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lebih kuat, ya, perawakannya. Bastah itu artinya secara perawakan dia kuat berpikir, kuat fisik, ya, kuat penampilan. Jadi memang orang ini orang yang lebih kuat. Itu maksudnya. Ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka dari itu ingatlah nikmat Allah semua ini agar kalian terus hidup mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan. Ya. Seolah-olah ya Nabi Hud itu mengatakan begini kepada mereka. Apakah kalian merasa heran dan aneh bahwa ada Rasul yang diutus oleh Allah dari jenis kalian sendiri yang dengan tujuan lebih memudahkan kalian menerima dan kalian tidak akan takut menyambut mereka? Karena kalau utusan Allah itu adalah makhluk halus yang hanya bunyi suaranya saja, kalian akan lari ketakutan. Atau makhluk itu yang nampak punya kekuatan, tapi kalian tidak bisa meniru perbuatan mereka dengan persis atau dengan katakanlah hampir yang diajarkan oleh para nabi itu, karena nabi itu punya kekuatan gaib lain misalnya. Tapi ini nabi yang sama dengan kalian, makan minum, capek lelah, perlu tidur, istirahat, sebagaimana kalian juga. Mestinya secara logika ini lebih harus kalian tidak pandang aneh, tidak pandang heran, itu begitu. Ya. Bersyukurlah ya, dan berterima kasihlah kepada Allah Rabb kalian yang telah menempatkan kalian di muka bumi ini, menjadikan kalian sebagai penerus kaum Nuh ya, yang terselamatkan dari semua kaum Nuh yang tadinya Allah binasakan karena kekafiran mereka. Bersyukurlah juga kalian kepada Allah karena Allah memberikan tambahan keistimewaan kepada kalian bahwa kalian punya kekuatan yang lebih. Kalian lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa. Dan juga ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian yang seluas-luasnya agar kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dan terhindar dari apa yang kalian cemaskan. Jadi pengertian tuflihun agar kalian beruntung maksudnya adalah agar kalian bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan dan agar kalian bisa terselamatkan dari semua yang kalian cemaskan, yang kalian khawatirkan, maka ikuti ajaran Nabi ini. Ikuti ajaranku ini. Itu maksudnya Nabi Hud alaihissalam. Jadi wadkuru idz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh, ya. Ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti Allah yang bisa memiliki kekuasaan kehidupan di muka bumi ini. Sesudah lenyapnya kaum Nuh, kalianlah yang hidup, nggak ada kaum yang lain. Ya. Maka aku ingatkan, ya, kalian semua kepada hal ini. Ini bukan sesuatu yang biasa saja, tapi ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kalian sebagai
penghuni bumi kembali setelah binasanya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kalimat wazadakum fil khalqi bastah, Allah Tuhanmu telah melebihkan kekuatan tubuhmu ini, ya, kamu tinggi besar, berperawakan melebihi kaum yang lain. Wadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah ini, nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di antaranya adalah menjadikan kalian penghuni bumi ini, memberi kalian tubuh yang besar, badan yang kekar, ya, perawakan yang lebih tinggi, lebih besar, ya. Semua ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan agar bisa dijadikan alat oleh kalian untuk mencapai keberuntungan hidup. Tapi keberuntungan hidup bukan sekedar mengandalkan fisik yang kuat, tapi di dalamnya juga mengandalkan petunjuk Allah tentang bagaimana apa yang harus kalian perbuat, harus kalian pilih dalam menjalani kehidupan kalian. Itulah kunci keselamatan kalian. Selamat memperoleh apa yang kalian harapkan dalam kehidupan ini semua, dan selamat dari terhindar dari segala macam bentuk bencana ataupun musibah bahaya macam apapun yang tentunya kalian khawatirkan, kalian takutkan. Katakanlah kayak kita kalau di tanah air sekarang ini atau di dunia sekarang ini, umat manusia mengkhawatirkan pandemi COVID ini, katakanlah begitu. Ya, kalian mengkhawatirkan kemiskinan, kalian mengkhawatirkan kehidupan yang membuat kalian menjadi miskin, menjadi pailit, menjadi tidak punya apa-apa. Nah, semua itu tidak bisa tidak kalian berlindung kepada Zat yang Maha Kuasa, mengikuti petunjuknya yaitu Allah, dan menggunakan potensi yang kita miliki. Kalau kaum Hud adalah potensi badannya yang kekar itu. Kemudian kita lihat respon mereka lagi. Jadi ini bentuknya dialog ini. Tadi dari kaumnya, kemudian Nabi Hud, kemudian kaumnya lagi berbicara. Di ayat ke-70 kata kaumnya, qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya menghamba kepada Allah saja? Ini jelas-jelas ini. Menghamba kepada Allah saja. Jadi mereka tahu yang diminta kepada mereka adalah menyembah kepada Allah saja. Ini perbedaan kaum yang langsung memahami bahasa kaumnya waktu itu dengan kita barangkali yang karena waktu itu yang memahami bahasa Arab ini langsung adalah kaum Quraisy waktu itu, kaumnya Rasulullah. Ya, kalau kita sudah kaum keturunannya yang bahasanya berbeda dengan bahasa Al-Quran, tentu ada sedikit kesulitan dalam memahami arti ibadah, dalam memahami arti ad-din, dalam memahami arti ilah, dalam memahami arti Rabb, ya. Sehingga buat kita ilah artinya ya Tuhan, Rabb juga Tuhan, ibadah artinya adalah menyembah, kemudian din artinya adalah agama. Padahal pengertian-pengertian itu perlu penjelasan yang ditambah lagi karena asalnya bukan dari bahasa kita, bukan dari bahasa Indonesia. Jadi respon kaumnya begitu, apakah engkau hanya ingin kami menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami? Padahal nenek moyang mereka, kalau mereka teruskan lagi ke asalnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ke atasnya lagi Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang asli manusia adalah mengajak menyembah kepada Allah saja, sebetulnya begitu. Bahasa mereka nenek moyang adalah sebuah penantian mereka yang ngajarin selama ini penghambaan kepada Allah dan penghambaan juga kepada selain Allah. Itulah kerinduan mereka itu di sana. Ya. Jadi istilahnya mereka mengatakan begini kepada Nabi Hud seolah-olah, apa engkau wahai Hud datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja? Tentu kalau ini yang engkau maksudkan, ini merupakan hal yang berarti ya, mengingkari cara ibadah dan beragama sebagaimana yang telah ada dari orang-orang sebelum ini. Engkau hanya orang baru, engkau baru hanya anak kemarin katakanlah. Karena yang memang setiap nabi kan dari kaumnya berarti ya paling-paling 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun generasi baru. Sedangkan orang-orang tua yang mereka maksud adalah bapak mereka, kayak mereka yang lebih senior,
Kan kadang-kadang dalam kehidupan itu kita menganggap senioritas itu adalah segala-galanya. Padahal tidak juga demikian. Senioritas pada batas-batas tertentu memang kita harus menghormati, ya, kita memandang apa namanya kebaikan-kebaikan mereka, tapi kita tidak menggebiah-uyah semua yang datang dari mereka adalah kebenaran. Karena boleh jadi justru mereka melakukan sesuatu dalam bentuk penghambaan kepada Allah di luar kebenaran. Itu yang mungkin terjadi yang tidak mereka sadari. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan kalau itu yang terjadi, ya, datangkan kepada kami apa yang kau ancamkan kepada kami berupa azab, ya, sebagaimana yang kau buat dalam pengakuanmu itu, wahai Hud. Jadi kan kalimatnya itu kan mereka minta kepada Nabi Hud itu faktina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami apa yang engkau omongkan, apa yang kau janjikan itu. In kunta minas shadiq, kalau kau adalah orang yang benar. Jadi ini mulai nantang lagi nih. Karena mulai nantang lagi, tentu konsekuensinya berbeda. Jadi kalau kaum beda, kalau kaum menolak, sekedar menolak dengan kemudian membuat tantangan, ini tentu mengundang kemurkaan Allah, mengundang marahnya Allah. Ya. Allah sendiri sebetulnya mengklasifikasi kita dalam ketaatan kepadanya. Maksud saya dalam kedurhakaan kepadanya. Kalau dalam ketaatan kepada Allah, kita diklasifikasi yang sama. Dianggap kita ini orang beriman semua. Orang beriman itu pokoknya derajatnya satu. Meskipun nanti dalam aktivitas ibadah mereka baru ada kelas mereka, sejauh ketakwaan mereka, perbedaan ketakwaan itu yang membuat derajat mereka berbeda satu sama lain. Tetapi kalau orang-orang kafir, dalam soal kedurhakaan, dalam soal ketidaktaatan manusia kepada Allah, Allah mengklasifikasi mereka. Ada yang pemula. Pemula itu adalah orang yang mungkin ikut-ikutan. Orang yang mungkin sesekali saja. Katakanlah kalau dalam konteks kita ini sekarang, sekali-kali orang itu tidak sholat. Karena mungkin pergaulan, karena mungkin selama ini terlalu sibuk, sehingga pernah sekali waktu dia tidak sholat 5 waktu misalnya. Tidak menjalankan kewajiban. Nah itu dianggap orang yang permulaan. Dalam bahasa agama, al-asi namanya. Orang yang berbuat maksiat. Nah ketika ini sudah cukup sering dilakukan, hampir setiap rapat nggak sholat. Hampir setiap jalan-jalan keluar nggak sholat. Hampir setiap ada kesibukan apapun, dia tidak sholat misalnya. Nah kalau sudah jadi sering, nah, barulah orang itu disebut orang yang fasik. Perbuatannya disebut fusuk. Ya. Tapi belum sampai kepada derajat kafir. Ya. Baru sampai kepada derajat kafir ketika orang ini tidak sholat, orang ini sudah biasa tidak sholat, lalu yang ketiga diiringi dengan menganggap sholat tidak perlu. Sholat tidak ada gunanya. Sholat dianggap tidak merupakan syariat yang Allah turunkan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Nah kalau sudah seperti itu namanya menantang. Nah kalau sudah menantang barulah disebut itu orang kafir. Jadi kalau kita baca hadis Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Itu pembahasan pengertiannya seperti tadi. Jadi kalau sekali-kali tidak sholat, itu bukan berarti dia langsung disebut kafir. Karena kalau menyebut dia kafir, berarti kalau dia mau sholat dia syahadat ulang, kan gitu. Jadi tidak, kalau sekali-kali tidak sholat masih disebut maksiat. Kalau sudah cukup sering, disebut dia adalah orang yang fasik, masih juga belum bersyahadat. Tapi kalau sudah menganggap sholat tidak wajib, berarti dia mengingkari perintah Allah, mengingkari syariat. Kalau mengingkari syariat, bahkan melawan syariat, maka itu sudah derajatnya kafir. Nah kalau kafir, dia mau sholat, ya suruh syahadat lagi. Karena dia harus bertobat, tobatan nasuha, memberikan sebuah pengakuan yang baru lagi, bahwa dia siap untuk mengikuti petunjuk Allah. Kemudian ayat ini juga ya karena tadi ya mengundang dengan buktikan kalau engkau adalah orang yang benar, datangkan azab itu. Ya, seolah-olah datangkanlah azab yang engkau ucapkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar. Ini merupakan permintaan mereka untuk disegerakan azab yang dijanjikan oleh Nabi Hud kepada mereka disebabkan besarnya durhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ayat ke-71 ya dalam konteks ayat ini terakhir maksudnya
Ya, dalam konteks Nabi Hud ini ayat 71 masih ada 72 ya. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa oleh azab. Azab Allah karena kemarahan Allah kepada kalian. Itu pasti. Apakah kalian semua hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu memberikan namanya sendiri? Padahal Allah sekali-kali tidak memerlukan hujah untuk itu. Jadi nama-nama Tuhan mereka, Tuhan hujan, Tuhan menghindar dari musibah, Tuhan keberuntungan, itu juga Tuhan-Tuhan yang sebetulnya mereka bikin nama sendiri. Kayak orang Arab Quraisy bikin nama Lata, Uzza, Manat. Nama-nama itu dari mereka sendiri. Meskipun bukan mereka dalam generasi kakek mereka, orang tua kakek mereka yang memberi nama. Ya, padahal nama-nama itu bukan langsung dari Tuhan, bukan dari Allah, atau bukan dari para nabi. Maka tunggulah azab itu, kata Nabi Hud, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian. Ya, kalau kalian tenang untuk Allah mendatangkan azab ini, siap-siaplah azab itu akan Allah turunkan kepada mereka. Ya. Jadi istilahnya Nabi Hud itu mengatakan, sungguh sudah pasti kalian akan mendapatkan azab dan kemarahan dari Allah. Karena kalian ya telah mendustakan, ya, bahkan menghinakan utusannya. Ya. Merendahkan utusannya. Ini utusan Allah, itu maksud si Nabi Hud ini. Kalian menolak kebenaran itu. Menganggap risalah Allah tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya. Berarti kalian mengabaikan Allah itu sendiri. Maka Nabi Hud menjadikan azab, ya Nabi Hud itu bersifat menyampaikan bahwa azab yang Allah janjikan kepada mereka itu akan terjadi kepada mereka. Tinggal kalian tunggu, sebagaimana kalian nantang tadi minta ditunggu, minta dibuktikan, kalian tunggu. Aku pun juga seperti kalian akan menunggu bentuknya azab Allah yang akan ditimpakan kepada kalian. Ya. Kemudian ada di sini yang perlu kita garis bawahi juga. Ketika Nabi Hud mengatakan, Tuhan-Tuhan mereka, ya, atujadilunani fi asma'in, kalian mengajak aku berdebat untuk membandingkan Tuhanku Allah yang punya kudroh, qadah dan irodah tadi, kekuasaan yang tidak terbatas itu, dengan Tuhan-Tuhan kalian yang Tuhan-Tuhan itu sendiri yang kasih nama kalian. Apa hebatnya berarti? Yang kalian bikin sendiri dari tepung, yang kalian bikin sendiri dari batu, yang kalian bikin sendiri dari sesuatu dalam bentuk lukisan, dalam bentuk patung dan semacamnya. Nah, antum ya sama itu muha antum wa abaukum. Kalian yang kasih nama itu semua. Ma nazalallahu biha min sultan. Padahal Allah sekali-kali tidak pernah menurunkan petunjuk, hujah, sultan tentang nama-nama Tuhan tersebut. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian azab itu. Ya. Ia pasti akan datang menimpa kalian semua, kata Nabi Hud alaihissalam. Nah, akhirnya di ayat 72, fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan Nabi Hud beserta orang-orang yang bersamanya yang beriman, yang percaya kepada ajaran Nabi Hud. Selamat semua. Selamat dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalimat kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari sisi kami. Nah, ini untuk memberikan penjelasan buat kita. Boleh jadi dalam suatu musibah, ya, kita adalah orang yang selamat, betul-betul nggak kena musibah. Nah, kalau itu yang terjadi, itu adalah rahmat Allah. Karena bisa juga terjadi dalam satu musibah, kita adalah pengikut Nabi Muhammad misalnya. Kita seorang muslim yang taat. Kita muslim yang baik yang mengikuti ajaran Al-Quran ini. Tapi suatu saat dalam suatu musibah besar yang terjadi, kita pun kena musibah itu.
Nah, itulah makanya ada kata-kata dengan rahmat Allah Tuhanmu, kamu jadi tidak kena sedikit pun. Jadi kalau ada yang sampai kena, mungkin saat itu rahmat Allah bentuknya bukan pertolongan supaya mereka selamat dari musibah. Tapi bentuknya rahmat Allah adalah dalam bentuk tambahan ujian kehidupan buat mereka, yang mereka akhirnya tetap sabar menerima musibah itu, mereka wafat dalam keadaan musibah itu, atau mereka menjadi cacat, menjadi sakit, atau kayak kita ini lagi pandemi, kita mengalami pandemi ini, tapi buat kita adalah ini ujian. Beda dengan orang kafir, buat mereka adalah azab. Sama-sama kena, cuma kalau kita kena sebagai ujian, kalau mereka kena sebagai azab. Ya. Dan kalau kita tidak kena, itu adalah rahmat dari Allah dalam bentuk yang lain. Jadi sifatnya buat orang yang beriman kalau ada musibah adalah rahmat. Baik rahmat dalam bentuk terselamatkan, tidak kena sama sekali. Seperti pandemi ini nggak kena sama sekali, sehat terus misalnya. Atau rahmat dalam bentuk mungkin dia kena, tapi memunculkan sikap sabarnya. Memunculkan sikap tambah taatnya, tambah dekatnya kepada Allah, tambah banyak zikirnya, tambah taat dia kepada Allah, tambah muncul kesadarannya. Itu juga adalah rahmat. Karena kalau musibah membuat orang itu celaka, itu baru adalah azab. Tapi kalau musibah membuat orang itu sadar, membuat orang itu insaf, membuat orang itu tambah dekat kepada Allah, itu yang namanya ujian. Dan itu adalah rahmat juga. Makanya kata-kata di sini menarik, ya, ada kalimat birahmatim minna. Ini untuk menjelaskan bahwa musibah sesungguhnya adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Meskipun orang beriman itu seolah-olah ikut mengalami celaka juga, mengalami musibah itu juga, mengalami sakit itu juga. Jadi jangan dianggap secara sama, bentuk dunianya mungkin sama, sama-sama kena COVID, sama-sama mati akibat COVID misalnya orang beriman. Tapi beda, orang beriman ketika dapat COVID, mereka Allah akan golongkan sebagai orang yang matinya mati syahid. Karena mereka ketika dapat musibah itu tetap mendekatkan dirinya kepada Allah, tetap melakukan sholat semampunya, tetap berzikir, tetap menyandarkan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah kata-kata hikmah sebetulnya yang namanya musibah sebetulnya bukan semata-mata Allah menguji kita kuat atau tidak dalam menghadapi musibah itu. Tapi justru itu ketika musibah terjadi juga Allah menguji kita sejauh mana kuatnya kesabaran kita untuk tetap selalu minta tolong itu hanya kepada Allah. Karena ada orang yang kuat tahan menghadapi musibah, tapi minta tolongnya bukan kepada Allah, minta tolong kepada yang lain. Nah ini yang nggak betul. Jadi yang namanya musibah semata-mata bukan hanya untuk menguji kesabaran kita dengan merasa kuat menerima penyakit itu, tapi lebih dari itu, kita ketika mendapatkan musibah dalam bentuk penyakit misalnya, kita tetap bersandar memohon pertolongan, memohon kesembuhan hanya kepada Allah saja. Karena kalau tidak, banyak orang yang berlaku syirik akhirnya nanti untuk proses kesembuhan itu sendiri. Inilah barangkali bisa saya sampaikan dalam kajian surat Al-A'raf ayat yang ke-65 sampai 72, kisah Nabi Hud alaihissalam ini. Alhamdulillah kita akhiri pengajian kita ini sama-sama dengan sambil mengharapkan ini menjelang Ramadan. Ya. Tidak terasa kita sudah di pertengahan Ramadan ini, hari ini tanggal 14 Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah semoga keberadaan kita di bulan Sya'ban ini juga merupakan kunci keberadaan kita nanti akan berada di bulan Ramadan dan bisa berbuat yang lebih baik untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabb, antal ilah wa nahnu ibad, engkaulah Rabb, Tuhan sesembahan kami adalah hamba-hambamu. Allahumma ya anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, engkaulah maksud dan tujuan hidup kami. Ridho engkaulah yang kami cari ya Allah. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan. Waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suqnal jinan wal itqa minan niran. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat kami berada pada bulan Sya'ban ini, maka sampaikanlah kami pada bulan Ramadan nanti. Dan tetapkanlah kami menjadi orang-orang yang berpuasa, menegakkan qiyamul lail pada malamnya dengan penuh iman dan ikhlas, mengharap hanya ridho Engkau ya Allah. Sehingga kami nanti termasuk menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan-Mu
tempat yang nyaman abadi di surgamu, dan terselamatkan daripada siksa pedihnya neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf barangkali kurang-kurangnya, saya mohon pamit buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.